Vape atau rokok elektrik semakin digandrungi berbagai kalangan. Apalagi, vape diyakini banyak orang lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Kandungan vape jelas sangat berbeda dengan rokok. Sebab, rokok elektrik ini mengandung cairan dan berbagai bahan kimia cair. Cairan vape yang dipanaskan akan menghasilkan nikotin dengan aerosol yang terlihat seperti uap air. Sedangkan pada rokok konvensional yang mengandung daun tembakau dan saat dibakar akan menghasilkan asap pembakaran yang kemudian dihisap perokok. Dikutip dari Live Science, rokok mengandung daun tembakau dan zat tambahan lainnya, seperti perasa dan pengawet. Menurut American Cancer Society, ACS, saat rokok dibakar akan menghasilkan hingga 7.000 bahan kimia. Termasuk hidrogen sianida, arsenik, timbal dan karbon monoksida. Lusinan bahan kimia berbahaya tersebut merupakan karsinogen, yakni zat penyebab kimia kanker. Lantas, bagaimana dengan rokok elektrik? Apakah cairan vape beracun untuk tubuh? Sebagian besar cairan vape terdiri dari nikotin, perasa dan pelarut, yang akan menghasilkan uap dan menjaga bahan tetap dalam suspensi. Akan tetapi, menurut pengakuan tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal Pharmacology dan Therapeutics, komposisi yang tepat dari e-liquid vape tertentu akan sangat bergantung pada proses pembuatan dari merek vape yang digunakan. Bagi para ahli, inilah yang membuat mereka sulit menilai dengan tepat seberapa beracunnya cairan vape tersebut. Dua zat pelarut yang paling umum digunakan untuk pembuatan cairan vape adalah propilen glikol dan gliserol, yang oleh FDA Amerika Serikat pada umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi manusia. Meskipun demikian, menurut ulasan dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2021, kedua zat tersebut mungkin tidak aman untuk dihirup propilen glikol dan gliserol dalam cairan vape. Keduanya dapat berisiko mengiritasi saluran napas. Artinya zat kimia ini dapat menyebabkan rasa sakit dan reaksi merugikan lainnya pada sistem pernapasan. Demikian pula pada perasa yang digunakan dalam cairan vape, yang umumnya aman untuk dimakan, namun tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa perasa tersebut aman untuk dihirup sebagai aerosol. Apalagi, peneliti dalam jurnal tersebut menulis bahwa kemungkinan bahan perasa dalam kandungan cairan vape bisa berbahaya untuk dihirup. Misalnya, senyawa diacetil rasa mentega dikaitkan dengan penyakit pernapasan parah yang disebut obliterans bronchiolitis, yakni kondisi yang dijuluki sebagai paru-paru popcorn. Sebab, umumnya para pekerja di pabrik popcorn microwave mengembangkan penyakit tersebut setelah menarik diacetil. Dalam jurnal tersebut juga melaporkan bahwa pelarut dan zat penyedap dapat menghasilkan produk sampingan yang beracun. Di antaranya seperti formaldehida, yakni zat yang diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen pada manusia. Dampak pernafasan formaldehida dalam dosis tinggi bisa berbahaya. Dalam studi tahun 2017 yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE menemukan, konsentrasi formaldehida dari cairan pelarut vape yang dipanaskan dapat melebihi batas yang dapat diterima yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS. Jadi, secara teori, kondisi tersebut dapat menempatkan pengguna rokok elektrik atau vape pada risiko kanker yang lebih tinggi. Akan tetapi, risiko kanker karena penggunaan vape ini masih belum ditunjukkan secara jelas dalam penelitian tersebut. Kadar nikotin pada kebanyakan rokok elektrik sangatlah bervariasi. Vape dapat saja mengandung konsentrasi nikotin yang tinggi. Dan pengguna seringkali dapat menghitung jumlah nikotin yang dikirimkan dalam satu kepulan. Dampaknya, menurut studi penulis, vaping dapat meningkatkan risiko overdosis nikotin. Sementara itu, overdosis nikotin atau keracunan nikotin adalah suatu kondisi yang gejalanya seperti otot berkedut, pingsan, muntah, jantung berdebar, kejang hingga kesulitan bernapas. Jika gejala yang terjadi cukup parah, maka keracunan nikotin terkadang bisa mematikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe.